أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi bersama kami di Ngaji Yufi belajar tajwid Quran. Kali ini kita akan lanjutkan lagi tajwid kita pada surah Yasin. Baik, tadi kita sudah baca ayat ke-77. Baik, kita akan coba uraikan bersama, belajar bersama dan menguraikan hukum tajwid yang ada sembari memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, kita lihat pada lafal awalam yarul insanu. Nah, maaf, ini ada sedikit editan yang kurang pas. Pada lafal ini tidak ada namanya mad tabi'i. Ya, tidak ada mad tabi'i pada lafal awalam yarul insan. Ya, kemudian perhatikan pada lafal awalam yaro. Nah, di sini pada lafal awalam yaro ini ada bacaan yang kita kenal dengan izhar syafawi, yaitu izhar secara bahasa diartikan jelas. Syafawi berarti berasal dari kata syafah yang artinya bibir kita, yang dimana kalau kita lihat kembali huruf mim itu huruf yang dikeluarkan bunyinya ketika kita merapatkan bibir kita. Ya, sehingga awalam yaro. Ya, kemudian pada lafal al-insanu di sini ada alif lam yang dibaca dengan jelas, yaitu alif dan lamnya dibaca dengan jelas. Awalam yarol, ya, lam, ya, yaitu alif lam syams, maaf, alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal al-insanu, ada bacaan yang kita kenal dengan bacaan ikhfa. Cara membaca ikhfa yaitu menyamarkan suara nun kepada huruf sin. Jadi tidak lagi suara nunnya dibaca dengan jelas suara n-nya, yang dimana tidak lagi dibaca insan, tapi dia menyamarkan kepada huruf sin. Jadi dia tidak lagi dibaca, ya teman-teman. Tidak lagi dibaca dengan jelas suara nunnya, jadi sehingga terdengar bunyi eng gitu ya. Insa sambil ditahan 2 harakat. Kemudian pada lafal sa ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Anna, lagi-lagi di sini ada bacaan nun yang berharakat tasydid diwarnai dengan warna hijau, yaitu artinya dia bacaan gunnah. Gunnah yaitu artinya kita memasukkan bunyi suaranya ke rongga hidung kita. Biasanya kalau kita pencet hidung kita tidak akan bisa terbunyikan huruf nunnya dengan baik, maka dinamakan dengan gunnah sambil dimasukkan ke rongga hidung. Anna, dan bunyi suara nunnya ditahan, tidak hanya sekedar anna tapi ditahan. Anna khalaqna, ya, anna khalaqna. Kemudian nanya juga ada mad tabi'i panjang, ya. Ya, kemudian pada lafal khalaqnahu min nutfah. Pada lafal qaf ini suara bunyinya dipantulkan. Khalaqu, ya, yaitu dimana kita kenal dengan istilah namanya qalqalah. Ya, istilahnya namanya qalqalah, yaitu memantul. Nah, ada beberapa kesalahan yang terjadi ketika kita membaca qalqalah. Yang pertama, tidak memantulkannya. Contoh khalaqnahu, ini salah. Yang kedua, menambahkan hamzah, misalkan khalaq. Nah, seraya putus suaranya. Nah, ini sering terjadi sekali dalam membaca qalqalah, maka ini kurang pas dan salah. Yaitu bagaimana cara membacanya? Ya, mengalir saja dan memantul. Khalaqna, ya, begitu. Kemudian balafalnahu ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Min nutfatin, fa, ada nun sukun bertemu dengan nun. Ini kita hukumi dengan bacaan namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah apa artinya? Yaitu kita lihat uraikan satu-satu, diambil dari kata idgham. Idgham berasal dari kata adghama yudghimu idghamun, yang artinya adkhala yudkhilu, artinya memasukkan, teman-teman. Nah, secara istilah bahasa memasukkan. Ya. Kemudian secara istilahnya panjang, ya, haitsu yasirani misalnya, yaitu dia iltiqa'u harfan sakin bi mutaharrikin bi haitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Itu secara itu adalah
ya bertemunya antara huruf sukun, ya nun sukun ketemu dengan huruf yang berharokat, maka cara membacanya masuk kepada huruf yang kedua dan ditahan. Berarti nunnya masuk ke huruf yang kedua, masuk ke nun. Nah, nunnya di sini kita namakan dengan idgham kamil, yaitu secara utuh sama masuknya. Kemudian langkah yang selanjutnya ditahan suara nunnya. Min, ya min, baru lepaskan. Min nutfatin. Kemudian pada lafal nutfah sama ada huruf ta. Yang mana ta ketika dia sukun, dia kita kenal dengan istilah bacaan qalqalah, yang dimana dia harus memantul bacaannya. Kesalahan yang terjadi adalah tidak memantulkannya, min nutfatin, ini salah. Harusnya dia memantul. Yang kedua, tidak boleh adanya hamzah. Kemudian min nutfatin fa idza, padahal falatin fa ini ada bacaan yang kita kenal dengan istilah namanya ikhfa, kelewatan. Ini kami dalam pengeditannya kelewatan. Baik. Ya, kelewatan di dalam mengeditnya, yaitu di sini ada lafal ikhfa. Cara membacanya, tanwinnya samarkan ke fa, tidak lagi dengan jelas suara tanwinnya. Tapi min nutfatin fa, awalnya min nutfatin fa, karena ketemu dengan fa disamarkan. Kemudian fa iza, hati-hati dalam melafalkan zal, jangan diganti dengan huruf zai ya. Ini sering terjadi salah. Fa iza huwa khasimun mubin. Ya, kemudian khasimum mu, ada mad tabi'i lagi, kasrah bertemu ya, panjangnya 2 harakat untuk si, dan huruf kha dan shad harus ditebalkan karena dia huruf-huruf tebal atau huruf-huruf yang kita kenal pangkal lidahnya terangkat, yaitu isti'la. Mummu, ini sama sebagaimana yang tadi min nutfah, yaitu ada tanwin bertemu mim, kita hukumi dengan idgham bi gunnah. Kemudian pada lafal mubin, yaitu ada bacaan yang kita istilahkan dengan mad arid disukun. Mad yang terjadi karena ada sukun arid, bukan sukun asli. Sukun arid itu sukun yang muncul karena ketika kita wakaf, awalnya mubinun, kalau wakaf mati dimatikan, maka mubin. Nah, di sini kita boleh memanjangkan berapa harokat? Boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Baik, coba kita ulang lagi ayatnya, kemudian nanti kita lanjutkan ke ayat setelahnya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Lanjut. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kemudian pada lafal wa daraba lana, lana ada mad tabi'i fathah bertemu alif 2 harakat, mathalan wa, masukkan tanwinnya kepada huruf waw, tidak lagi dibaca masalan wa nasiya, tapi menjadi masalau wa, nunnya diganti dengan waw sehingga masuk, yaitu kita kenal dengan istilah idgham bi gunnah, artinya disertai dengan penahanan atau masukkan ke rongga hidung kita. Nah, idgham di sini ketika nun tanwin atau nun sukun bertemu dengan waw, ini idghamnya tidak secara utuh, yaitu kita kenal dengan idgham naqis. Ya, masih menyisahkan sedikit daripada bunyi nunnya yang tersisa sedikit saja, tapi tidak terlalu kelihatan. Ya, masalan, ya masalan wa nasiya khalqah. Kemudian pada lafal khalqahu, kalau kita berhenti ini hanya dimatikan, tidak dibaca khalqahu, tapi mati menjadi ha yang mati. Tapi kalau kita lanjutkan, maka di sini menjadi hukum mad silah qasirah. Contohnya wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'idham, maka dia menjadi 2 harakat khalqahu. Nah, dia kita kenal dengan istilah mad silah qasirah. Kenapa dinamakan dengan mad silah qasirah? Mad yang berkenaan dengan ha dhamir, sehingga dinamakan dengan mad silah qasirah. Kemudian qala man yuhyil 'idhama, qala mad tabi'i 2 harakat, man yuhyil 'idhama, itu ghambi gunnah, nun sukun ketemu ya. Cara bacanya, masukkan nunnya ke ya sehingga bunyinya diganti dengan huruf ya. Mayu,
Ya, may yuhyil sambil ditahan 2 harokat. Kesalahan yang terjadi tidak menahannya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Yuhyil 'idhama, alif dalamnya dibaca dengan jelas. 'Idhama mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif. Dhama wa hiya ramim, ya, wa hiya ramim. Pada lafaz ramim sama sebagaimana yang di atas mubin yaitu mad tabi'i. Maaf, mad arid disukun panjangnya. Di sini kita boleh memilih 2, 4 atau 6, tapi kami sarankan untuk mengambil yang 4 agar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Romim. Nah, seperti itu. Baik, kita coba ulang lagi. Terakhir. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Jazakumullahu khairan. Ala husni istima'ikum. Qul biya kami malam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.